الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kita semua berada, semoga kita semua tanpa kecuali senantiasa berada dalam rahmat, kasih sayang terbaik, kemuliaan dan keberkahan yang diberikan, dianugerahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua tanpa kecuali. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan untuk meneladani segala bentuk kemuliaan hidup yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, dan semoga dengan itu semua ringan kita menjalani kehidupan dunia ini, ringan kita saat kembali kepada Allah, dan ringan kita menerima rahmatnya di akhirat kelak untuk disatukan bersama orang-orang terbaik, khususnya Rasulullah SAW. Teman-teman, untuk itu kita tentunya tidak akan pernah lepas dari perjuangan untuk mewujudkan semua harapan-harapan baik tadi. Dan menariknya di dalam Islam, penamaan bulan seringkali dilekatkan pula pada makna-makna yang tinggi, dan di dalamnya terdapat pembelajaran-pembelajaran spesifik, diiringi dengan pedoman-pedoman yang terukur, diberikan tuntunan untuk menjalaninya, dan juga dihamparkan parameter atau juga indikator, ukuran-ukuran keberhasilan dalam menjalani setiap pelatihan-pelatihan kebaikan yang terdapat di dalam bulan-bulan itu. Saat ini kita berada di bulan Rajab, tepatnya 14 Rajab 1445 Hijrah. Dan Rajab termasuk satu dari 4 bulan yang istimewa yang disebutkan spesifik dalam Al-Quran. 4 bulan ini keempatnya dengan nama 4 bulan Hurum di surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-36, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguh jumlah bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketentuan di kitabnya, bahkan sejak mencipta langit dan bumi, setahun itu ada 12 bulan. Jadi Allah mendesain perjalanan waktu kita beraktivitas di bumi ini, setidaknya setahun ada 12 bulan. Setiap bulan itu bukan sekedar waktu yang silih berganti, tapi di dalamnya ada pedoman-pedoman, ada petunjuk-petunjuk, ada satu kesiapan yang ditunjukkan kepada kita untuk berlatih. Latihan inilah yang nanti menjadi penting untuk menjalani semua etapa kehidupan. Di bulan A latihannya apa, bulan B latihannya apa, dan latihan ini secara otomatis akan mengantarkan kita pada kekuatan baru menjalani kehidupan di waktu-waktu yang dimaksudkan. Nah, menariknya Rajab itu digolongkan pada satu dari 4 bulan hurum, minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan hurum, istimewa, disifati dengan kata hurum. 4 ini nanti spesifik disebut namanya oleh Nabi SAW. 3 thalatha mutawaliyat, 3 berurutan. 1 Dzulqa'dah, bulan ke-11. 2 Dzulhijjah, bulan ke-12. Yang ketiga Al-Muharram, bulan pertama dalam urutan penanggalan di bulan-bulan Hijriyah. Kemudian yang keempat Rajabun Mudhar, ya, dan bulan Rajab, ma baina Jumadah wa Sya'ban, di antara bulan Jumadah yang ke-6, Jumadal Akhirah, dan Sya'ban bulan ke-8, artinya bulan ke-7. Nah, sekarang kita berada di dalamnya. Rajab secara bahasa juga, ya, itu memiliki makna yang serupa dengan Al-Uzmah, ya, sesuatu yang agung, yang tinggi, yang terhormat. Jadi di bulan Rajab itu kenapa disebut dengan Rajab? Karena orang-orang suku-suku pada masa itu menghormati waktu ini. Nah, apa yang dihormati itu? Untuk menjaga dari nilai-nilai yang tidak produktif, untuk menghadirkan kedamaian. Jadi ini bulan damai, ya, bulan damai, bulan tentram, bulan penuh toleransi,
bulan penuh pengertian, bulan gencatan senjata, ya, bulan menepikan hal-hal yang negatif. Kemudian bulan evaluasi diri, bulan untuk menampilkan kehormatan kita sebagai hamba, yaitu hamba Allah. Allah, Tuhan yang sangat mulia, yang sangat suci, sangat bersih, menciptakan kita dengan semua aura-aura kebaikan dan kebersihan. Quran surah 17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam keadaan memiliki sifat mulia. Makanya terlahir itu bersih, baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, terlahir dengan fitrahnya, cenderung pada kebaikan. Al-muyul ilal khair wal haq. Cenderung pada kebaikan dan kebenaran. Ya. Nah, bulan ini adalah bulan latihan. Karena itu empatnya disebut dengan hurum. Ya, hurum, seakar dari kata hormah awalnya. Bulan yang terhormat, hukumnya haram. Ya kan? Makanya haram itu seakar dengan kata hurmah. Ya, pada asalnya bukan menunjukkan sifat terlarang, bukan. Tapi sifat menjaga kehormatan. Dilarang itu supaya tidak jatuh kehormatannya. Nah, itu poinnya. Jadi kenapa ada hukum haram? Untuk menjaga kehormatan. Haram hukumnya mencela, supaya saat mencela itu nanti turun kan kehormatannya, supaya tidak turun kehormatan, dicegah. Haram hukumnya, jangan sampai kehormatan kau turun karena mencela orang lain. Ya kan? Dilarang hukumnya korupsi, dilarang hukumnya menyogok, dilarang hukumnya berbuat zalim. Kenapa dilarang? Karena dengan melakukan tindakan itu dikhawatirkan kehormatan itu akan runtuh. Runtuh di hadapan Allah dan runtuh pula di hadapan makhluknya. Ya. Nah, ini poin-poinnya. Jadi hukum haram itu secara filosofinya ketika diturunkan, hikmahnya itu untuk menjaga kehormatan kita sebagai manusia. Karena itu kalau ayatnya dikembalikan tadi ke Quran surah 17 ayat 70 itu, ya kan? Diteruskan walaqad karramna bani Adam, ya kan? Wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Perhatikan kalimatnya. Anda boleh beraktivitas, kata Allah itu silahkan di daratan, di lautan. Karena umumnya itu yang bisa banyak kita kerjakan. Kalau di udara kan selintas saja gitu kan. Riset ke angkasa dan lintasan, pesawat dan sebagainya. Tapi umumnya beraktivitas di mana? Daratan dan lautan. Dan warzaqnahum minat thayyibat. Dan kami pun tetapkan rezekinya yang baik saja. Karena ini makhluk terhormat, diciptakannya mulia, jangan sampai mencari rezeki yang tidak mulia. Ya, kedudukan itu rezeki. Jangan sampai berusaha mendapatkan kedudukan dengan cara yang tidak tepat. Ya, karena itu dilarang, menyogok dilarang. Hati-hati itu, hadisnya spesifik sekali. Ya, ada dua hadis yang diriwayatkan oleh dua sahabat utama. Satu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Yang kedua diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan nanti itu di kitab-kitab hadis banyak sekali. Ada di At-Tirmidzi, di Abu Daud dan kitab-kitab yang lainnya. Spesifik, ya, ar-rashi wal murtashi, itu ya, tentang persoalan penyogok dan yang disogok. Itu spesifik pembukanya sama, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Ketika keduanya kompak tuh, ya, yang nyogok itu berinisiatif untuk mendapatkan sesuatu, yang disogok mengambil manfaat dari sogokan itu. Kedua-duanya itu ketika terjadi dilakukan itu, kemudian komentar hadisnya sederhana dari Nabi SAW, la'anallah, Allah memberikan laknatnya. Jadi saat terjadi, terlaknat itu. Ya, kenapa? Karena perbuatan itu bisa meruntuhkan kehormatan. Ya, makanya ketika seseorang terdeteksi, kemudian nampak, diketahui, ditangkap, korupsi nih, karena nyuap, karena nyogok, karena macam-macam. Lalu kemudian dibuka ke publik, dari mulai ditangkap, disidang, runtuhkan kehormatannya. Kasihan. Bahkan bukan hanya orangnya, keluarganya yang tidak tahu apa-apa dibully, anaknya dibully di sekolah, hilang kehormatan. Nah, Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih tidak menginginkan itu. Ya, tidak menginginkan hal-hal demikian terjadi. Karena itulah kemudian terkadang dalam perjalanan waktu yang kita lalui, manusia itu seringkali lupa. Dan lupa itu temannya itu salah. Biasanya kalau orang sudah lupa itu besar kemungkinan potensinya melakukan kesalahan. Ya. Orang tahu bahwa dusta itu salah, cuman saat berdusta dia lupa kalau itu salah. Orang tahu mencela itu salah, cuma saat mencela dia lupa kalau itu salah. Karena itu di Al-Quran, lupa itu kan nasya. Pasangannya akhta. Saya lupa nasitu, kita lupa nasina. Maka diisyaratkan di Al-Quran, di Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, mohon kami itu, kalau kami lupa dan dengan lupa ini berbuat salah, mohon jangan dihukum dengan itu. Karena itu diajarkan kita untuk berevaluasi. Di ujungnya kan ditutup dengan wa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Kalau dengan lupa itu kemudian berbuat salah, kesalahannya bahkan bisa berlipat.
Karena itu kita katakan waghfir lana, ampuni kalau melahirkan dosa, warhamna kalau dosa itu demikian kotor. Kita ingin perbaiki. Nah, dalam konteks itu bulan Rajab adalah bulan latihan. Bahkan sebelum menjelang ke Ramadan tuh diberikan pemanasan dulu supaya kita berlatih. Jelas kalimatnya, jelas ayatnya, tegas mengatakan ya wala tazlimu fihinna anfusakum. Ya dzalika ad-dinul qayyim fala pakai fa fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sekali-kali kalian berbuat zalim di bulan-bulan itu. Artinya apa? Kita berlatih untuk mengevaluasi diri. Sifat-sifat yang kurang baik kita tepikan, kemudian mencoba untuk menjadi lebih bersih. Ya, mengevaluasi diri, berbuat sesuatu yang baik, yang lebih dekat pada keadilan, lebih dekat pada kemuliaan. Seperti namanya Rajab. Sehingga ketika yang buruk itu hilang, yang baik muncul, muncullah kemudian sifat-sifat dan aura positif kita yang mengangkat kita pada posisi yang lebih terhormat. Nah, menariknya situasi kekinian dalam konteks kebangsaan yang lebih luas ya, kita dihadapkan pada situasi yang cukup menarik saat ini ya, secara dalam timbangan politik misalnya ya kan, ataupun juga sosial ataupun aspek yang lain lagi. Nah, dari aspek politik sekarang mendekati ke masa-masa menjelang pemilu. Sekarang musim-musimnya kampanye. Hati-hati, sekarang bulan Rajab, jadi jangan sampai juga sembarangan ya, paslon-paslon, kemudian juga kan nanti ada selain pilpres ada pileg, calon-calon legislatif. Hati-hati, sekarang bulan Rajab ya. Ada komentar dari sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, jika seseorang sengaja melanggar kehormatan bulan Hurum, kalau dalam konteks sekarang bulan Rajab saat ini, dengan melakukan tindakan yang negatif ya, tindakan kriminal, tindakan-tindakan yang buruk, maka beliau berkomentar itu dosanya bisa 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Ya, karena sekarang momentumnya Allah hadirkan untuk berlatih, dilarang maksiat, dia sengaja maksiat. Maka komentar Ibnu Abbas, orang yang sengaja menodai bulan-bulan Hurum, sekarang misalnya bulan Rajab di dalamnya, menodai kehormatan bulan Rajab dengan sengaja berbuat maksiat, maka dosanya 2 kali lipat. Ya, hati-hati, karena itu bagi umat Islam khususnya. Ya, kita silahkan berikhtiar sebaik-baiknya. Yang ingin jadi anggota legislatif, ikhtiar yang baik. Ya, yang ingin jadi misalnya di presiden, wakil presiden, silahkan ikhtiar, timnya ikhtiar. Tapi gunakan cara-cara yang benar, gunakan cara-cara yang baik, karena pada akhirnya Allah yang akan menetapkan itu semua. Dan jangan sampai kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu dalam konteks dunia dengan cara yang buruk. Problem terbesarnya adalah belum tentu itu kita dapatkan. Sudah tidak diraih, tapi terancam dengan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terancam dengan ya akhirat yang pasti kita akan datangi. Dunia itu kan pasti bagaimanapun diraih akan ditinggalkan. Jadi kedudukan dapat besar, harta dapat banyak, ilmu dapat luas, semua itu akan ditinggalkan. Dan setelah wafat, semua orang punya harapan yang sama, disayang oleh Allah. Disayang itu artinya almarhum bahasa Arabnya. Karena itu di nisan-nisan kan selalu dituliskan almarhum, 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 disayang. Bagaimana bisa ditulis disayang sementara hidupnya penuh dengan maksiat? Nyogok kok pengen disayang, nyuap kok pengen disayang, gitu kan? Nah, jadi konteks-konteks itu yang kita mesti evaluasi, kembalikan pada diri kita. Ya, masyarakat juga, saya tegas menyampaikan, ya, saya kurang sepakat dengan yang mengatakan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Tidak, ya, saya tidak sepakat dengan itu. Tinggalkan uangnya, tinggalkan orangnya. Ya, maka mulailah kita dengan etik yang benar. Karena ada hadis juga yang lain dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas menyampaikan, ya, kama takunu yuwalla alaikum, ya, sebagaimana karakter kamu itu dikirimkanlah kemudian karakter yang sama yang memimpin kamu. Ya, jadi kalau rakyatnya terbiasa menerima sogokan, menerima suapan, betapapun jumlahnya, diberikan sekian dan diterima itu, nanti yang terlahir pun ke depannya siapapun yang diperwakilan, legislatifkah, eksekutifkah, nanti tidak akan jauh sifat-sifatnya. Ya, karena dia merasa telah mengeluarkan, dia pasti akan juga berharap itu akan kembali. Jadi kalau sekarang ini kita melihat keterangan dari, ya, bukan pakar, mungkin juga bisa dikatakan politisi-politisi ataupun yang punya banyak di lapangan, dan riset menunjukkan bahwa sekarang ini potensi masyarakat untuk menerima uang-uang demikian itu sampai 33%, di atas 30%, itu sangat mengkhawatirkan. Nah, jangan sampai itu menimpa umat Islam, karena ini meruntuhkan kehormatan. Kemudian juga bisa menghadirkan sesuatu yang tidak baik di masa depan. Ya, kalau masyarakatnya gemar menerima yang seperti itu, jangan pernah kemudian
mengharapkan suatu baik terjadi di masa depan, atau bahkan bisa menyaksikan dengan sangat nyata kalau ada orang mengambil dengan senyamannya, ingin mengembalikan modalnya. Ya, kalau sekarang orang sudah mulai berhitung dengan pendekatan tadi, saya harus dapatkan sekian ratus ribu, taruhlah 100.000 suara, dia berpikir bagaimana bisa mendapatkan suara yang benar. Kalau pendekatan seperti tadi dengan cara yang tidak baik, ya dia harus menyiapkan APK, ya, alat peraga kampanye, dia hitung 1, dia harus bayar saksi, dia hitung 2, lalu dia siapkan lagi yang ketiga dengan cara yang tidak benar tadi. Otomatis 3 kali lipat. Dari 100.000 dia mesti siapkan 300.000 amplop dan sebagainya. Kalau berpikirnya sudah begitu, besok-besok kalau masyarakatnya menerima, akan terciptalah kondisi orang yang berpikiran bagaimana modalnya bisa kembali. Maka ini yang menyebabkan segala kondisi kehidupan berbangsa, bernegara itu menjadi tidak baik, tidak stabil, rakyatnya lelah, ya kan, dan tidak seimbang. Dan caranya bagaimana? Kita semua mengevaluasi diri. Ya, jadi ayo hadirkan persatuan, kedamaian. Bersatu itu dalam konteks silahkan fastabiqul khairat, bersaing dengan cara yang elok, tidak harus mencela. Untuk apa mencela? Jangan mencela. Jangan punya satu harapan meraih kedudukan dengan menjatuhkan orang misalnya. Dengan punya harapan meraih kedudukan dengan melecehkan orang, untuk apa? Ya, lakukan saja yang wajar-wajar. Kalau Allah berkehendak menitipkan, alhamdulillah jaga amanah itu. Dan tanggung jawab. Kalaupun tidak berkehendak untuk itu, nikmati kehidupan. Peran apa yang diberikan, jalani. Dan lakukan dengan baik. Kalau rakyatnya sudah baik seperti itu, ulamanya baik. Nah, ini penting yang terakhir saya garis bawahi. Ulama ini, hati-hati yang mengaku-ngaku ulama ya, yang mengatakan dirinya ulama, kiai, ustadz, ya, habib dan sebagainya. Jaga marwah, jaga kehormatan. Ya, bila ayat saja berlaku umum, apalagi bagi seorang ulama, kiai, ustadz dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita tahu dalilnya, tahu hukumnya, hati-hati. Jangan sampai masuk ke dalamnya. Dalam jenis apapun, kita kan punya firasat yang dalam tentang itu. Orang datang bawa sesuatu, ya apalagi kalau nerima ini dan itu dan sebagainya, maka marwah itu yang dijaga, kembalikan. Jadi paku bangsa yang baik untuk mencerahkan, menjaga kedamaian, mengembalikan Indonesia ini, khususnya yang kita cintai, ya ke dalam marwah yang kuat, untuk membangun kesejahteraan, ya kemudian peradaban yang berkemajuan, dan kita berharap ke depan menjadi bukan salah satu, tapi insya Allah negara yang memimpin peradaban ini dengan cara yang baik, cara yang elok, sehingga orang tua kita yang telah berjuang dengan darah, keringat, dan air mata, sekali-kali ya walau tidak sempat masuk, lewatlah ke Taman Makam Pahlawan itu, ya, atau juga orang-orang yang pernah berjuang, lalu refleksi sejenak, sehingga kita bisa mengambil keputusan itu dengan jiwa yang tenang, yang melahirkan pikiran yang cemerlang, yang teduh, yang menggambarkan kembali perjuangan mereka. Sehingga mereka bisa tersenyum di alam kuburnya dan merasakan kebaikan-kebaikan. Ketika kita, anak putra-putri bangsa ini, bisa melakukan segala jenis kehidupan berbangsa, bernegara dengan cara yang baik dan elegan. Maafkan saya. Semoga Allah muliakan kita. Saya hanya khawatir kalau pribadi saya, kita semua, justru di saat bulan ini mulia, bulan Rajab, kehormatan kita terganggu. Dan khususnya bagi orang Islam, lupa kalau Allah sedang menguji kita. Ini semua ujian, akhi, saudaraku, saudara sebangsa setanah air. Ini semua ujian. Kita semua akan berpulang. Ini ujian supaya lebih baik. Ujian supaya lebih mulia, supaya dekat dengan Allah, supaya membangun bangsa ini dengan baik. Ya, terima kasih. Semoga Allah muliakan kita. Tetap damai, tenang, tentram, bersatu dalam kebaikan. Dan ini tidak ditujukan kepada satu dua pihak, tapi refleksi untuk pribadi dan kita semuanya. Ya, jadi mohon maaf kalau ada bagian-bagian yang kurang nyaman dari apa yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan. Mohon diajari kami cara menyampaikannya dengan baik supaya tidak terkesan menggurui atau bahkan juga menyudutkan satu dua pihak. Tidak diniatkan itu. In uridu ilal islah. Ya, mastata'at. Tidak ada niat apapun kecuali berusaha kita menjadi lebih baik sesuai dengan kemampuan yang kami bisa lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasul